Di mana menemukan Jingfang? Melihat kota yang besar dan mengerikan ini, Long Qingyao Dai sedikit mengernyit dan meminta bantuan dengan pandangan. Pergi saja ke pusat, Qin Yichen berkata dengan sedikit senyum. Karena ini adalah situs Jukonglo, maka pasti ada kotak kristal di tengahnya. Jukong Crystal Square adalah kasino spirit kristal bintang terbang terbesar di kota Kaixuan. Ini seperti sebuah istana, terletak di tengah kawasan paling makmur di kota Kaixuan, dan interiornya cukup mewah. Seperti biasa, Jukong Crystal Square memiliki bisnis yang panas, dan keramaiannya ramai. 100 hingga 1000 orang memilih Flying Star Spirit Crystal, dan kadang-kadang orang menghela nafas dan pergi. Tetapi kadang-kadang ada jalan untuk menarik mata cemburu yang tak terhitung jumlahnya. Tiba, berdiri di depan rumah kristal seperti istana ini, mulut Qin Yichen membangkitkan senyuman. Merasa, melihat bangunan besar ini, Rao ditentukan oleh keinginan Long Qingyao. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin, tidak menyangka, dan rumah kristal dapat dibangun dengan sangat megah, sehingga skalanya, bahkan istana putrinya, tidak sebaik. Mempertanyakan alam tidak sebanding dengan dinasti naga langit. Apakah itu pavilion Hongguang atau gedung Jukong? Warisan mereka jauh lebih kuat daripada keluarga kerajaan Anda. Seolah melihat keterkejutan di hati Long Qingyao, Qin Yichen dengan ringan berkata sambil tersenyum. Long Qingyao mengangguk, dan warna keterkejutan di matanya memudar. Tiba-tiba, matanya yang indah melihat ke arah Qin Yichen, sebuah kalimat yang membuat suara hati Qin Yichen yang kencang terdengar. Aneh, kenapa aku tidak pernah terlihat terkejut di matamu? Tampaknya tidak peduli apakah itu tuan pavilion muda dari pavilion Hongguang atau bangunan kosong ini, Anda tidak terlalu peduli. Gadis kecil ini, Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya. Long Qingyao tampak muda, tetapi pikirannya sangat tegang. Bahkan hal semacam ini bisa dilihat olehnya. Ayo pergi, dan lebih baik kamu menundukkan kepala dan berbicara lebih sedikit. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dengan tangan di lengan bajunya, dan memiringkan kepalanya ke Long Qingyao. Mengapa? Alis Long Qingyao yang hitam pekat mengerutkan kening, berkata. Karena suaramu terlalu manis dan matamu terlalu menawan, mudah untuk menarik perhatian. Qin Yichen dengan ringan berkata, dan kemudian memimpin di depan kotak kristal besar. Mendengar kata-kata Qin Yichen, Long Qingyao, yang memiliki sedikit emosi di hatinya, merasakan perasaan manis di hatinya. Dia tidak menunggunya menjadi kecanduan, tetapi menemukan bahwa yang terakhir masuk tanpa menunggunya. Hei tunggu, di tengah jalan, Long Qingyao menutup mulutnya dan meludahkan lidahnya, dan wajah cantik itu memerah dan mengikuti dari dekat. Di depan gerbang Jukong Crystal Square, ada dua penjaga, yang membuat Qin Yichen agak terkejut karena dua penjaga ini sama-sama adalah Imperial Powerhouse. Tak heran jika Jukong Jingfang bisa berlanjut di sini. Dua penjaga saja sudah bisa membuat beberapa orang nakal sedikit takut. Memasuki lapangan kristal, Qin Yichen melirik ke empat tempat. Matanya tampak sedikit terkejut di tengah aula besar seperti kristal. Di dalam, ada bintang terbang yang tak terhitung jumlahnya, Spirit Crystal. Di dalam aula, penjaga bersenjata lengkap terlihat di mana-mana. Penjaga ini mengenakan lencana gedung Jukong. Jelas, mereka semua adalah pasukan langsung di bawah gedung Jukong. Ketika Qin Yichen dan Long Qingyao melangkah ke aula, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka memiliki setidaknya 10 mata tajam, menyapu dari setiap bagian tubuhnya, sampai mereka setengah keras. Mata tajam itu jika tidak ditemukan kelainan sama sekali tidak sama sekali. Itu perlahan-lahan konvergen. Ada baiknya meminta salah satu dari gedung Jukong 10 pengaruh besar. Ini benar-benar masalah besar. Mata Qin Yichen melirik ke seberang aula, dan begitulah cara dia berjalan perlahan. Di tengah aula, ada penghitung kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak penjudi yang memilih. Namun, kebanyakan orang hanya bisa menghela nafas saat melihat label harga dari Spirit Crystal bintang terbang. Harga mahal semacam itu cukup membuat banyak orang menjauh. Di pinggiran penghitung kristal, ada banyak kristal roh yang terlihat jauh lebih sedikit daripada ki spiritual di penghitung kristal itu. Namun, karena harganya yang murah, ada banyak orang di sana, dan sebagian besar penjudi masih akan memilih Meteor Spirit Crystal ini. Tuan, apakah Anda perlu membeli V-Star Spirit Crystal? Begitu Qin Yichen masuk, seorang pelayan cantik dengan gaun hijau melangkah maju untuk bertanya. Lihat dulu, telapak tangan lengan Qin Yichen telah diperpanjang, dan sudah ada dua roh kelas rendah. Segera, di bawah kepemimpinan pelayan, dua orang berjalan ke konter, dan segera dua roh kelas rendah itu diganti dengan kartu berwarna tembaga. Tuanku, ini adalah kartu tembaga kami untuk Jukong Jingfang. Batas atas adalah 10 juta koin emas, yang telah menggantikan 2 juta koin emas untuk Anda. Pelayan cantik itu menyerahkan kartu perunggu kepada Qin Yichen, berkata dengan senyum tipis. Kartu perunggu. Qin Yichen mengangkat alis dan bertanya dengan santai. Bagaimana jika melebihi 10 juta koin emas? Tuan, selama melebihi 10 juta koin emas, Anda berhak menerima kartu perak kami di Kong Jingfang. Batas maksimum kartu perak adalah 1 miliar koin emas.
Meskipun ada sesuatu di hati pemuda berpakaian biasa ini, profesionalisme membuat pelayan cantik itu menjelaskan sambil tersenyum. Bagaimana jika lebih dari 1 miliar? Ada senyuman di mulut Qin Yichen, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Pertanyaan Qin Yichen segera didengar oleh banyak penjudi di sekitarnya yang menukar koin emas, dan segera jalur mata aneh dan beberapa suara sarkasme konyol terdengar. Lebih dari 1 miliar? Haha, nak, bukankah kamu sedang bermimpi? Tanda seru. Haha, aku tidak tahu di mana harus mencuri 2 rok kelas rendah sebagai taruhan. Mungkinkah dia berpikir dia tidak bisa menang? Aku bertaruh padanya dalam 1 jam bahwa 2 juta kalah. Haha, 1 jam. Terlalu pantas untuk pemula ini, kan? Aku yakin dia kehilangan setengah jam. Suara-suara ini, sama sekali tidak menutupi sedikit pun. Setiap penjudi memandang langit dan bumi yang luas ini dengan cibiran, dan bahkan bertaruh berapa lama dia bisa menyimpan koin emasnya. Lagi pula, seperti Qin Yichen, yang datang ke kristal untuk pertama kalinya, kehilangan banyak uang dalam waktu yang sangat singkat. Tuan, jika melebihi 1 miliar, Anda berhak menjadi pengguna VIP dan kartu emas di kotak kristal kami yang kosong. Meskipun pikirannya sama dengan para penjudi, saya hampir ingin menertawakan pelayan cantik itu. Tetapi saya masih tidak tahan dengan ejekan di hati saya dan menjelaskan kepada Qin Yichen dengan sabar. Apakah itu VIP? Selama itu VIP, Anda dapat meminjam transmission array dengan biaya sendiri, bukan? Mata Qin Yichen menyipit, dan dia berpikir sendiri. Namun, 1 miliar koin emas bukanlah angka sederhana.